Oke, setidaknya dalam mengonfigurasi DHCP pada sebuah server, ada beberapa poin-poin yang harus diperhatikan. Pertama, ini hal yang paling basic untuk diperhatikan, yaitu settingan jaringan. Pastikan settingan jaringan kalian itu tersetting secara adaptor hanya host, atau dalam bahasa Inggrisnya host only adapter. Jadi kalau teman-teman masih punya adapter yang lain, pada umumnya entah itu NAT atau adaptor terbridge, segera ganti settingannya dengan adaptor hanya host. Oke. Nah, kalau sudah, bagaimana? Kita cek settingan di Nano Network. Ini deh, etc network interface. Nah, pastikan setelah settingan jaringannya sudah diatur secara host only, di dalam server Debian, jaringannya atau networknya juga disetting secara statik dengan address netmask dan gateway sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, di sini saya memakai IP 192.168.10.2 dengan gateway-nya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.10.1. Nah, kalau teman-teman masih punya settingannya ini, misalkan ada DHCP, segera ubah settingan jaringannya menjadi settingan statik dengan menambahkan address, netmask, dan gateway sesuai keinginan teman-teman, atau boleh mengikuti daripada video ini. Di sini saya memakai titik 10.2. Kalau teman-teman sudah selesai, di Ctrl+X, kemudian nanti klik Y. Karena di sini tadi kayak saya sudah sudah menyimpan settingannya sehingga tidak ada yang diubah, jadi langsung saja kita enter. Nah, setelah disetting jaringannya menggunakan settingan statik, kita restart, baik itu menggunakan etc/init/networking restart, atau juga bisa menggunakan reboot bagi yang tidak bisa. Oke, kita cek untuk IP addressnya apakah sudah masuk. Nah, setelah kita setting, maka di sini akan muncul untuk ENP0S3 maksudnya, dengan init IP-nya 192.168.10.2 dengan broadcast-nya 192.168.10.55. Artinya settingan yang teman-teman lakukan sudah berhasil. Nah, ini baru tahapan-tahapan dasar sebelum memulai langkah-langkah pertama. Adapun langkah yang sebenarnya adalah, pertama, kita mesti install yang namanya DHCP. Apa komennya? Yaitu apt, sebentar, kita cari dulu. Nah, kita terlebih dahulu menginstal DHCP dengan komen apt strip get install isc DHCP server. Nah, di sini di server Debian-nya sudah saya install, maka keterangannya 0 upgraded, newly installed, 0 to remove, and 0 not upgraded. Artinya di sini tandanya server Debian-nya sudah diinstalkan DHCP. Nah, sedangkan kalau teman-teman belum menginstal DHCP, maka nanti di nanti di interface atau tampilannya akan diberikan pilihan ya atau tidak untuk melanjutkan penginstalan. Nanti tinggal teman-teman lanjutkan dan tunggu sampai DHCP-nya terinstall. Dan sebagai informasi, dalam tahap penginstalan, pastikan teman-teman terkonek dengan internet. Nah, di sini kan di video ini laptopnya tidak terkoneksi dengan internet ya.
Nah, ketika nanti teman-teman ingin menginstal, itu jangan sampai diikuti video ini. Pastikan internetnya dinyalakan. Kenapa ini bisa terinstall? Karena memang sudah diinstal dari sebelumnya. Sebelumnya juga sama. DHCP-nya saat diinstal ada internetnya, cuma sekarang lagi saya matikan internetnya. Udah diinstal diapain? Nah, sekarang kita masuk ke nano-nya. Nah, komennya nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini akan banyak nih tampilannya dari atas sampai bawah. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang bawah lagi dan lagi. Nah, ada di bagian pertengahan yang hampir akhir. Di bagian pertengahan. Kalau teman-teman baru masuk di sini, tampilannya akan pagar semua. Jadi dalam subnet, range, option sampai bawah sampai sini itu tampilannya akan seperti ini semua pada awalnya. Nah, pasti pada awalnya bakal seperti ini. Nah, caranya bagaimana ketika ada tampilan pagar, tinggal dihapus saja. Jadi kalau Debian yang kalau teman-teman kiranya ada warnanya, ketika teman-teman hapus dia bakal putih. Artinya dia akan masuk ke dalam konfigurasi. Kalau pagar-pagar ini dia tidak akan masuk karena dia hanya officially text-nya saja. Jadi hanya hanya keterangan-keterangannya. Sementara inilah konfigurasi utama yang akan kita simpan dalam etc ini. Nah, kira-kira apa saja yang harus dirubah? Pada saat teman-teman baru pertama kali masuk, settingannya tidak akan seperti ini. Settingannya akan akan berbeda intinya. Untuk yang pertama, subnet, kita masukkan networknya. Kalau tadi kita punya IP-A-nya 192.168.10.2, maka kita tentukan IP yang tadi server kita masukkan itu kira-kira masuk ke dalam network berapa. Kita asumsikan saja paling belakang oktet terakhirnya itu kan .2. Nah, setiap network itu pasti dimulai dari 0. Ketika teman-teman punya network satuan, pasti asumsinya networknya pasti 0. Dalam metode CIDR teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang hal itu. Pada dasarnya ketika IP teman-teman itu satuan, maka sudah dapat dipastikan oktet terakhirnya adalah 0. Jadi ketika awalnya titiknya titik 10.2, kita pakai networknya 192.168.10.0 dengan netmask yang sama seperti tadi yang kita masukkan. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, range. Apa itu range? Range adalah IP DHCP yang akan diberikan kepada si klien. Maksudnya gimana? Misal kita kasih IP 192.168.10.3 spasi 192.168.10.8. Maksudnya adalah ketika kita nanti memasukkan konfigurasi ini ke dalam nano etc ini, ketika teman-teman ingin mengecek IP dari komputer klien akan mendapatkan IP dari titik 3 sampai titik 8. Gak peduli mau dari 4, 5, 6, 7, 8. Intinya komputer klien akan mendapatkan IP sesuai dengan rentang yang sudah kita berikan, yaitu dari 3 sampai 8. Itu ya maksudnya. Boleh nggak kita setting, misalkan di sini kita mau titik 90, itu nggak masalah. Yang pasti syaratnya adalah tidak lebih dari 254. Kenapa? Kalau sampai lebih dari 254 atau 255 itu masuknya ke IP broadcast. Dan aturan IP kelas C itu tidak lebih dari 255. Jadi nggak ada sejarahnya IP 256 misalkan 192.168.10.300 itu nggak ada. Itu akan invalid. Oke. Nah, option domain and servers.
option domain name servers maksudnya ya maaf, kita pakai IP gateway. Jadi kita masukkan di sini 192.168.10.1. Itu untuk penjelasan singkatnya ya, supaya tidak pusing. Nah, untuk option domain name-nya kita pakai sudahpusing.com. Sebenarnya untuk penamaannya ini random ya, jadi terserah teman-teman mau ngasih domain apa, karena ini tidak akan mempengaruhi konfigurasi yang teman-teman lakukan. Ini hanya akan menghasilkan input sesuai dengan yang teman-teman tulis. Misalkan nanti ketika dicek di komputer klien, misal saya punya sudahpusing.com, maka di komputer klien akan keluar sudahpusing.com. Kalau misalkan teman-teman ganti dengan kata misalkan SMK bisa misalkan, maka yang keluar nanti pasti smkbisa.com sesuai dengan yang teman-teman masukkan. Lanjut ke opsi berikutnya, option routers. Sama, kita masukkan IP gateway, sama seperti option domain name servers ya, server maksudnya. Untuk broadcast tadi sudah kita bahas, untuk broadcast selalu memakai 255. Jadi IP yang sebelumnya oktet terakhirnya kita ganti dengan 255. Untuk yang bawah ini tidak usah diubah-ubah. Yang pasti tadi seperti yang saya bilang, ketika teman-teman masuk ke dalam Nano ini untuk pertama kali, semua dari atas nih, subnet, range, option sampai sini ini akan disertai dengan tanda pagar. Nah, jika masih ada tanda pagar silahkan hapus saja seperti ini. Tapi kalau ini mah tidak usah ya. Ini hanya penggambaran saja, karena di sini saya memakai konfigurasi yang sudah saja. Oke, silakan, harap dimengerti ya. Oke, di save modified-nya dengan TY ya. Kalau sudah gimana? Nah, kalau sudah kita restart. Gimana cara restart? Yaitu dengan comment service isc dhcp server restart. Nah, kalau sudah begini, maka konfigurasi kita dianggaplah selesai. Artinya konfigurasi yang sudah kita lakukan ini berhasil, teman-teman. Gimana cara ngeceknya? Cara ngeceknya bisa dengan komen systemctl status isc dhcp server atau service. Nah, di sini ada keterangannya. Untuk keterangan aktif, sini sudah aktif running. Terus untuk DHCP service-nya sukses dan dia bisa menstop LSB DHCP server. Jadi intinya ketika sudah ada keterangan aktif, maka seluruh konfigurasi kita dinyatakan sudah selesai. Itu baru tahapan pertama, yaitu tahapan konfigurasi di Debian. Apa selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu pengujian di komputer klien. Kali ini kan komputer server ya. Komputer klien itu berarti komputer kita, laptop kita. Contohnya, di sini saya menggunakan laptop. Nah, bagaimana caranya? Kita arahkan kursor ke logo network, kemudian kita klik kanan, pilih network and internet settings, kemudian pilih opsi advanced network settings, kemudian pilih more network adapter. Nah, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama, ketika teman-teman masih terkoneksi dengan sambungan internet, harap diputus. Ya, di sini saya menggunakan WiFi pada umumnya untuk menggunakan internet. Nah, ketika kita ingin meminta DHCP, harap internetnya dimatikan. Supaya apa? Supaya pemberian DHCP-nya tidak terganggu oleh sinyal internet. Karena bisa jadi ketika internetnya tidak dimatikan, takutnya DHCP yang sudah kita konfigurasi ini tidak masuk ke sininya. Jadi yang masuk itu dari DHCP si WiFi, bukan DHCP si server. Kayak mungkin mudah dipahami ya. Nah, pastikan dulu pertama di bagian properties. Oh ya, ini klik kanan ya. Habis itu properties, settingannya oke, buka IP4. Nah, settingannya itu secara automatically, karena kita memakai konsep DHCP otomatis. Oke. Nah, kemudian klik kanan lagi, kita pilih status. Nah,
Kalau sudah tampil begini, apa maksudnya? Pertama, kita lihat connection specific DNS server, yaitu filenya sudah pusing.com. Maksudnya seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman mengonfigurasi Debian-nya itu pada kita buka lagi ya untuk etc-nya. Nah, di sini kita bisa teman-teman bandingkan. Wait. Oke. Wait. Oops. Nah, ketika kita memasukkan domain name-nya itu sudah pusing.com, saya akan mengarahkan. Nah, ini sudah pusing.com, maka nama domain ini akan masuk ke dalam komputer kliennya. Ketika konfigurasi teman-teman memang sudah benar dan berhasil, maka domain random yang teman-teman bikin itu bakal masuk ke dalam komputer kliennya. Itu yang pertama. Poin yang kedua itu IP address. Di sini kita melihat 192.168.10.3. Itu sesuai dengan range yang telah kita buat tadi, yaitu dari 192.168.10.3 sampai titik 8. Nah, ini masuk ke dalam range IP. Apa maksudnya? Berarti DHCP yang kita setting di server dengan range yang telah ditetapkan itu sudah berhasil masuk ke dalam komputer lain. Itu untuk IP4. Untuk gateway tadi kita sudah masukkan juga ke dalam domain name servernya. Option routers itu nanti arahnya ke gateway. Nah, untuk option routers dia akan masuk ke dalam IP4 default gateway. Itu sesuai dengan IP routers, yaitu 192.168.10.1. Kemudian kita perhatikan lagi untuk IP DHCP server. IP DHCP server itu mengikut kepada yang ini. Saya tarik lagi, maaf. Untuk IP 4 DHCP server itu akan mengikut kepada IP A yang sudah kita config sebelumnya. Ya, saya ulangi, untuk IP DHCP server itu akan mengikut kepada IP server yang tadi sudah kita setting secara statik di detik-detik awal, di menit-menit awal, di menit kedua atau ketiga, itu akan sesuai dengan apa yang ditampilkan di dalam komputer klien. Nah, untuk IP DNS server itu akan sesuai dengan option domain name server. Di sini kita masukin nih IP-nya 192.168.10.1, maka dia akan muncul di sini. Kalau sudah begini semua, artinya settingan DHCP yang teman-teman lakukan sudah dipastikan berhasil. Maka kesimpulannya, dalam menyeting sebuah DHCP ini sangat mudah ya kalau teman-teman bisa mengikuti dengan baik, dan juga dengan kestabilan jaringan internet yang ada. Teman-teman cuman butuh settingan jaringan yang tadi, yang ini kita ubah menjadi adapter hanya host. Kalau teman-teman punya adapter lain, kalau memang sudah dari awalnya settingnya sudah adapter hanya host, maka tidak perlu diubah. Kemudian yang kedua, setting jaringannya secara statik untuk di etc network interface. Kalau sudah di restart, nah kalau sudah diinstal DHCP-nya. Kalau sudah masuk ke etc dhcp dhcpd.config dengan settingan yang tadi dijelaskan. Kemudian di restart untuk layanan DHCP-nya. Ketika sudah di restart dan dia dananya berhasil, maka bisa dicek statusnya dengan menggunakan command yang tadi sudah ditampilkan. Kalau sudah masuk ke dalam komputer klien, pilih network and settings, kemudian masuk ke dalam control panel di bagian network and internet. Kemudian pilih adapternya, ada wifi, ada internet atau network untuk virtual host only, virtual box-nya intinya. Kemudian diklik kanan, properties diatur nih secara automatically
setelah diatur secara otomatis, dicek statusnya. Kalau sudah dicek statusnya dan sudah benar menurut apa yang teman-teman konfigurasi, maka dipastikan ini sudah berhasil. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Itu saja yang bisa kami tampilkan untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.